halal bihalal. Sudah jelas. Tadi pagi ada pula lah orang mengirim WA ke saya. Boleh saya bacakan? Tunggu sebentar ya. Yang mengirim ini laki-laki. Namanya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ini kata dia asal muasal arti kata halal bihalal. Kata dia hilang pula. Mau tahu asal kata halal bihalal, kata dia. Saya bilang saya tak tahu apa arti halal bihalal. Inilah dia artinya, kata dia. Konon selama sebulan penuh bapak-bapak tidak bisa bersenang-senang dengan istrinya di siang bulan puasa. Betul. Lalu setelah hari raya tiba, istrinya berkata kepada suaminya, halal bi, halal gitu. Ini menyesatkan. Ini perlu diluruskan. Betul Bu? Betul Pak? Jadi cerita halal bi halal ini bukan ibu mengajak suaminya halal bi halal. Apa ini? Jadi dulu tentara Indonesia melawan Belanda, melawan Jepang, melawan sekutu. Setelah Belanda Jepang pulang, Belanda udah pulang? Udah, yang tinggal tuh terong Belanda. Jepang sudah pulang? Udah, yang tinggal tuh selop Jepang. Setelah Belanda dan Jepang pulang, maka kita perlu merangkul rekonsiliasi. Sebab kita ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Melayu, ada Minangkabau, ada Bugis, ada Makassar, ada Banjar. Macam-macam suku dan bangsa, bineka tunggal ika. Maka Presiden Soekarno ingin mengumpulkan anak bangsa, tapi momennya apa? Kalau dibuat silaturahim sudah biasa. Maka datanglah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kita buat nama acaranya halal bi halal. Karena berkelahi itu haram, bertengkar itu haram, cakar-cakaran haram, tumbuk-tumbukan haram, kelahi-kelahi musuh-musuhan haram. Maka setelah kita tinggalkan yang haram-haram ini, kita pun menjadi halal bi halal. Ini perlu dijelaskan. Mana tahu WA yang sampai ke saya tadi sampai juga ke grup-grup emak-emak garis keras, sampai ke grup bapak ibu. Sekarang banyak orang yang tak jelas menerima. Begitu dia terima langsung dia share. Begitu dia terima, cerdas bermedsos. Ini mesti. Maka nanti kalau dapat info yang mengatakan halal bihalal maknanya begitu, percaya atau tidak? Kalau datang orang mengatakan arti halal bihalal itu halal bihalal, percaya atau tidak? Ini tak betul. Tapi kalau ada info orang menyebar, jangan datangi ceramah Abdul Somad, karena itu kampanye Pak Ahmad jadi gubernur. Itu betul apa tak betul? Aku tak ada, aku cuma bertanya aja Pak Ahmad. Kalau ada orang menyebarkan itu Abdul Somad datang, itu bukan ceramah sembarang ceramah. Itu kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa jamur. Ceramah bukan ceramah, tapi ceramah untuk calon gubernur. Itu kira-kira betul apa hoax? Betul katanya Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubungan saya dengan Pak Ahmad ini adalah hubungan halal bihalal, bukan hubungan haram bil haram. Mesti dijelaskan ini. Perlu saya jelaskan. Apa hubungan Ustaz Somad dengan Pak Ahmad ini? Dikatakan mirip? Tidak. Dia putih, saya agak putih juga sedikit. Dikatakan hubungan keluarga, sama-sama keluarga, sama-sama disatukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ceritanya saya pulang kuliah dari Maroko tahun 2008. Tahun berapa? 2008 pulang ke Pekanbaru Riau. Waktu itu beliau jadi Bupati Rokan Hulu. Hari libur dia datang ke Pekanbaru hanya untuk mendengarkan pengajian subuh di Masjid Agung An-Nur. Saya pun berceramahlah di sana pengajian.
Ceramah saya waktu itu ceritanya adalah siapapun yang menjadi pemimpin, kalau dia zalim dan aniaya kepada rakyat, maka dia akan dituntut hari kiamat, tak jadi masuk surga. Walaupun sholatnya banyak, walaupun puasanya banyak, walaupun zikirnya banyak, walaupun sedekahnya banyak, bangun masjid, kalau zalim dia tak akan masuk surga. Betul? Begitu saya ceramah, Bupati Rokan Hulu ini pun langsung balik. Langsung dia berdiri dan pulang. Selesai acara pengajian, datang orang berbisik kepada saya, kenapa Ustaz cerita bupati zalim? Itu tadi yang pulang tuh bupati karena tersinggung. Saya jawab, aku mana tahu, aku baru balik, tak bisa kubedakan mana bupati mana kades, tak tahu aku mana polisi mana tentara. Aku ceramah lurus-lurus saja, yang tersinggung salah dia lah. Hari berganti musim berubah, tiba-tiba masuk telepon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Abdul Somad? Tak salah lagi. Bisa Ustadz kami undang? Ini siapa? Saya Bupati Rokan Hulu. Wow, rupanya yang tersinggung kemarin. Ada apa Pak? Saya mau bawa Ustadz ceramah ke Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Rupanya dia tak tersinggung. Dialah yang membawa saya pertama kali ceramah ke Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu tahun 2010 saya dibawanya. Selama dia menjabat sebagai bupati 2 periode, dari 2010 sampai 2016 saya tetap datang ceramah setiap pekan, setiap haul, setiap kumpul tarekat Naksabandia, setiap acara besar, acara macam-macam, saya datang ke Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu 6 tahun. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Akhirnya dia berhenti jadi bupati, nama saya pun dicoret, tak masuk lagi. Sudah jelas? Paham? Nanti kalau ditanya orang apa hubungan Abdul Somad dengan Pak Ahmad sudah bisa menjawab. Lalu kenapa Ustadz ikut mendorong dia, membawa dia kemana-mana, dari kampung sampai ke kota? Karena saya ingin Islamic Center berdiri di 12 kabupaten kota Seriau. Capek saya kalau ceramah satu-satu ke kampung-kampung, susah. Tapi kalau dia jadi gubernur, duduk dia, dibangunnya Islamic Center, ada TK Quran, ada SD Quran, ada SMP Quran, ada SMA Quran, ada TV Madani, ada sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Yang balik dari Mesir tamat diangkat jadi guru, di pesantren anak-anak dikasih beasiswa, imam diangkat jadi PNS gajinya 10 juta. Dan yang paling membahagiakan, di SMP SMA diangkat 5 guru, guru akidah akhlak, guru bahasa Arab, guru fikih, guru sejarah Islam, guru Quran hadis, dibiayai dari Badan Amil Zakat Nasional. Ringanlah beban penceramah. Itu yang saya inginkan. Kira-kira niat ini baik apa tak baik? Kalau saya datang ke Pujut, datang ke Semeranti Bambu Salam sebulan sekali, tumbang. Masuk mobil ke lubang. Dalam pikiran saya ini untung musim panas. Kalau sempat musim hujan, berenang mobil di dalam. Jalan itu hanya bisa diaspal, dikasih semen, diusahakan oleh pemimpin yang peduli kepada rakyatnya, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Ustadz Abdul Somad ini Pak Ahmad jadi gubernur, nanti Ustadz jadi apa? Aku biarlah seperti yang dulu. Jadi jangan nanti orang berpikir, oh dia ini mendukung karena ingin jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, karena sekarang tak punya kepala. Kepalaku sudah ada. Oh dia ingin Pak Ahmad jadi gubernur supaya dia nanti dapat proyek pengaspalan jalan. Aku tak tahu. Aku hanya ingin supaya anak-anak bisa belajar tahfiz Quran gratis. Amin. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Kami mau masukkan anak kami ke sekolah tahfiz Quran Pasir Pangarayan. Berapa?
360 anak yang mau mendaftar, yang bisa diterima hanya 100 sekian, 200 sekian anak terbengkalai karena hanya ditampung satu sekolah tahfiz di Pasir Pangarayan. Tapi kalau dia duduk punya kekuasaan, satu provinsi ini bisa akan dia bangun. Tegak menjulang, tanah kosong didirikan. Duitnya dari mana? APBD. Duitnya dari mana? Basnas. Duitnya dari mana? Ini bukan cerita menghayal, karena sudah berdiri tegak. Bapak Ibu sudah pernah sampai ke Islamic Center Pasir Pangarayan? Bagi yang belum sampai, berangkatlah ke sana. Saya khawatir nanti termasuk salah satu pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Man rabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka. Apakah kau sudah pernah ke Islamic Center Pasir Pangarayan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjidnya cantik dan indah, juara nomor 1 se-Indonesia, lomba masjid se-Indonesia tahun 2015. Masjid Surabaya, Masjid Semarang, Masjid Kalimantan Selatan, Masjid Sulawesi, semua masjid se-Papua, dari Padang, dari Sumbar sampai ke Merauke, dari Pulau Sabang sampai Pulau Rote, dihitung juara 1 adalah Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan. Kenapa? Kalau bahasa Sungai Berombangnya, why? Kenapa bisa juara 1? Ada masjid bangunannya cantik, tapi TK Qurannya tak ada. Ada masjid yang ada sekolah SMP Qurannya, tapi bangunannya tak mantap. Ada masjid yang bangunan sekolahnya ada, tapi tak ada sekolah tingginya. Islamic Center Pasir Pangarayan, jangankan TK, penitipan bayi pun ada di bawah. Ibu mau bekerja, suaminya juga aktif, dititipkan bayi di masjid. Akhirnya ibunya pun tenang. Kenapa? Karena selama di masjid anaknya tenang. Yang ada penitipan bayi, penitipan laki belum ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai penitipan bayi, TK, SD, SMP, SMA, semuanya berbasiskan Al-Quran. Kalau Quran ditolong, penghafal Quran dibantu, imamnya hafal Quran 30 juz, juara internasional, diangkat jadi PNS, dikasih tunjangan, tentram, adem, ayam, rumah dinas. Saya menengok imam-imam Islamic Center itu luar biasa. Ada rumah dinas, ada mobil dinas, bini dinas yang tadi. Luar biasa. Kita tidak mau yang dapat nikmat ini hanya orang Pasir Pangarayan, betul? Kita tidak mau yang dapat nikmat ini hanya orang Rokan Hulu, betul? Kita mau ini menular, menjalar dari mulai Bagan Syafiati sampai ke Air Molek, sampai ke Rengat, sampai ke Tembilahan, insya Allah. Tapi syaratnya cuma 1. Apa syaratnya? Macam-macam mau mencoblos besok pagi, katanya Pak Ahmad. Andai mencoblos besok pagi, duduk Pak Ahmad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kenapa ini Ustaz Somad jelaskan di sini? Supaya orang jangan menuduh, memfitnah macam-macam, supaya orang paham ceramah ini lelah, ceramah ini letih, berkeringat, berpeluh, suara menggelegar, berdiri tegak. Tapi kalau tidak direspon, habis ceramah menggelegar, habis ditanya orang, bagaimana ceramah tabligh akbar tadi? Wow, sampahnya bertimbun. Bagaimana acara Ustaz Somad tadi datang? Suap pundak. Ada satu wali kota, tidak boleh disebutkan kotanya di mana, menjaga kode etik jurnalis.